Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu mau menjelaskan tentang cahaya dan sifat-sifat cahaya ya anak-anak. Nah, sifat-sifat cahaya itu ada 4. Yang pertama itu cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat ditembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Bagaimana anak-anak? Sudah tahu kan sifat cahaya ada 4 apa aja? Nah, Ibu mau menjelaskan pengertian cahaya. Cahaya adalah sebuah pancaran elektromagnetik yang dapat terlihat oleh mata manusia. Cahaya juga dapat didefinisikan sebagai radiasi elektromagnetik, baik itu panjang gelombang kasat mata maupun tidak. Sedangkan yang dimaksud dengan benda yang memancarkan cahaya disebut dengan sumber cahaya. Nah, anak-anak, cahaya itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, apalagi untuk manusia. Jangankan untuk manusia, bisa sangat penting itu buat hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Nah, kita akan lanjut ke sifat-sifat cahaya ya. Ibu sebelumnya akan menjelaskan alat dan bahan dulu untuk nanti contoh praktek yang Ibu buat ya, untuk kalian mempraktekkan di rumah. Alat dan bahannya, yang pertama, kalian siapkan 3 kardus bekas. Yang kedua, lilin. Yang ketiga, 2 gelas bening. Yang keempat, gelas berwarna. Yang kelima, 2 pensil. Yang keenam, air. Yang ketujuh, isolasi. Yang kedelapan, 2 cermin. Yang kesembilan, senter. Yang 10, gunting atau cutter. Yang ke-11, korek api. Nah, itu alat yang bahannya ya. Nah, seperti ini alat yang bahannya. Ada kardus, 3 kardus yang udah dipotong-potong, udah dilobangin juga untuk praktek nanti. Nah, ada pensil, ada cermin, 2 cermin, ada isolasi, ada lilin, ada air, ada gelas bening, ada gelas berwarna atau gelas gelap, ada kertas putih, ada juga di sana senter. Nah, ini siapin dulu bahan-bahannya, alat dan bahannya. Dan jangan lupa gunting, cutter, korek api, dan itu alat bahannya yang kalian harus siapin untuk praktek sifat-sifat cahaya. Nah, ini Ibu udah nyalain lilinnya. Kalau kalian nyalain lilin, minta bantuan orang tua ya. Nah, lilin ini kalian jangan lupa siapkan korek untuk menyalakannya. Nah, ini contoh gambarnya untuk praktek nanti. Pertama-tama, Ibu mau menjelaskan tentang cahaya merambat lurus ya anak-anak. Sifat cahaya yang pertama adalah merambat lurus. Ketika melewati satu medium, kita bisa mengujinya dengan menyalakan senter dan cahaya akan terpancar dengan lurus. Karena itu, sifat ini digunakan manusia, contohnya pada lampu kendaraan bermotor untuk menerangi jalan. Nah, itu penjelasan dari cahaya merambat lurus ya anak-anak. Nah, Ibu akan menjelaskan cara prakteknya gimana. Nah, Ibu akan mencontohkan contoh praktik untuk cahaya yang pertama ya. Nah, pertama-tama kamu siapkan kardus seperti ini yang sudah dilobangin dan lilin untuk melihat cahaya ini apakah merambat lurus atau tidak. Nah, ini Ibu pakai pencahayaan dari HP. Ini kelihatan kan kalau ini berhasil untuk cahaya merambat lurus. Di situ tuh ada kelihatan kan ada lilin yang menyala. Nah, ini Ibu mau memakai cahaya senter dari HP, jadi kelihatan kalau situ ada lilin. Nah, karena lilin Ibu yang sedikit pendek gas dan kardusnya yang dibolongin terlalu tinggi, jadi yang kelihatan tuh sedikit kelihatan saja yang lilinnya, cahaya lilinnya. Walaupun kelihatan sedikit, cahayanya itu sudah termasuk cahaya merambat lurus. Nah, Ibu nih melihatin kalian nih yang nggak pakai senter HP, dan kelihatan kan cahaya merambat lurusnya di sini melewati
3 kardus yang sudah dilobangi. Nah, kalau digeser gak kelihatan. Kalau dipasin 3 bolong ini, 3 bolong kardus ini kelihatan cahaya merambat lulusnya. Kalau digeserin lagi, cahaya merambat lulusnya hilang. Nah, seperti itu contoh praktek dari ibu yang pertama. Nah, ibu akan menjelaskan yang kedua ini, cahaya bisa menembus benda bening. Benda bening ini adalah benda yang dapat ditembus oleh cahaya seperti kaca, mika, plastik bening, dan air jernih. Berdasarkan kemampuan menembus benda, terdapat 3 jenis benda. Benda bening atau transparan, benda translucent, dan benda opak atau tidak dapat ditembus. Nah, selanjutnya seperti namanya, benda bening ini dapat ditembus oleh cahaya sehingga kita mampu melihat menembus benda tersebut karena cahaya diteruskan dan tidak dipantulkan. Benda translucent ini merupakan benda yang mampu meneruskan sebagai cahaya, kita mampu melihat menembusnya tapi tidak terlalu jelas seperti air keruh dan bohlam susu. Sementara itu, benda opak tidak dapat ditembus oleh cahaya sama sekali. Cahaya langsung dipantulkan dan ditangkap oleh mata, sehingga kita dapat melihat warna dan bentuknya. Benda opak banyak ditemukan di sekitar kita, seperti di smartphone, buku, tembok, dan meja. Seperti itu ya anak-anak, jelasan yang ibu jelaskan. Nah, ibu akan memberikan contoh praktek yang ibu buat. Nah, ini contoh praktek dari ibu untuk cahaya benda menembus benda bening. Nah, ini ya, kalau yang gelas bening akan menembus cahayanya. Kalau yang gelasnya tidak bening atau berwarna seperti ini tidak menembus cahayanya. Sedangkan kalau gelasnya transparan atau bening seperti ini akan nembus cahayanya itu. Nah, seperti ini ya contohnya. Nah, ibu akan menjelaskan yang ketiga, cahaya bisa dipantulkan. Refleksi atau pemantulan cahaya adalah proses kembali terpancarnya cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Pemantulan cahaya dibagi menjadi 2 jenis nih, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur atau tidak teratur ya anak-anak. Nah, pemantulan cahaya ya jadi dibagi 2. Peristiwa pembiasan cahaya dapat kita amati di kehidupan sehari-hari ya, seperti dasar air yang jernih tampak lebih dangkal dari sebenarnya. Sedotan atau benda lurus yang lainnya yang terlihat bengkok ketika dimasukkan ke dalam gelas berisi air, dan peristiwa fata morgana karena berkas cahaya merambat dari udara dingin ke udara panas. Nah, seperti itu ya anak-anak. Dan ibu akan menjelaskan pemantulan teratur. Pemantulan teratur adalah pemantulan yang berkas cahaya pantulnya sejajar. Pemantulan teratur dapat terjadi jika cahaya mengenai benda dengan permukaan yang rata dan mengkilap atau licin. Salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya dengan teratur adalah cermin. Karena itu kita bisa melihat bayangan di cermin karena cahaya yang terpantul dari tubuh kita memantulkan ke permukaan cermin, kemudian tangkap oleh mata. Nah, kita bisa dipantulkan oleh cermin. Dan ibu akan memberikan contoh praktik selanjutnya. Ibu akan memberi contoh ke cahaya yang dapat dipantulkan seperti ini, ada senter dan cermin. Nih cerminnya dibengkokkan atau ke arah ke bawahin, kelihatan kan kalau cermin ini dapat dipantulkan cahayanya. Jadi cahaya dapat dipantulkan oleh cermin melalui cahaya senter. Itu percobaan cermin pertama ya anak-anak. Ibu akan mencoba cermin kedua melalui cermin di make up ibu. Ini kan di make up ibu ada cermin di salah satu make up ibu. Nah, dicobain dipantulkan cahayanya lewat dari cahaya center. Nah, ini berhasil ya, cahaya dapat dipantulkan. Nah, ibu coba lagi melalui cermin lagi, ini dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan melalui cahaya center. Berhasil kan seperti ini contoh praktik dari ibu.
Selanjutnya, yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Ibu akan menjelaskan cahaya bisa dibiaskan. Pembiasan cahaya adalah peristiwa ketika arah rambat cahaya dibelokkan ketika melewati dua medium dengan kerapatan yang berbeda. Sifat ini biasanya digunakan manusia untuk membuat alat-alat optik ya anak-anak. Nah, sementara itu pemantulan baur umumnya terjadi pada tanah rata atau air yang bergelombang. Pemantulan baur menyebabkan area yang tidak terkena cahaya matahari langsung turut menjadi terang. Seperti itu ya anak-anak tentang cahaya. Ini contoh praktiknya yang selanjutnya. Pembiasan, dan ibu akan memberi contoh praktiknya. Ini ibu akan memberi contoh praktek untuk cahaya yang dapat dibiaskan. Nah, ini ada dua gelas bening yang isinya yang satu ada airnya, pensilnya, yang satu enggak. Nah, ini cahaya dapat dibiaskan. Yang satu pensilnya lurus, yang satu lagi pensilnya tidak lurus alias bengkok. Nah, ini termasuk cahaya yang dapat dibiaskan anak-anak. Karena efek cahaya yang dapat dibiaskan membuat pensil ini yang satu yang isinya air dapat menjadi terlihat bengkok. Berbeda dengan yang tidak ada isinya air untuk gelas satu lagi yang berisi pensil. Seperti itu anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya ya anak-anak. Semoga ilmu yang ibu berikan ke kalian bermanfaat. Dan semoga kalian mengerti dengan pelajaran yang ibu berikan atau ilmu yang ibu berikan. Cukup sekian pembelajaran dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.